Assalamualaikum, selamat pagi Bu Siska. Waalaikumsalam. Halo Bu Vera, Iya, apa kabarnya hari iya, ini? alhamdulillah baik Bu, cuman sedikit. Iya Bu, Vera Oh, ini mau sedikit bercerita dengan Bu Siska, bisa minta waktunya sebentar Ibu? ya bisa Ibu. Apa itu ceritanya? Iya, begini Ibu, Hmm. beberapa hari belakangan ini, Bu Vera ada masalah dengan wali murid. Ya, wali murid kita Mm-mm. yang bernama Raffi. Seperti diketahui Raffi. juga, iya, Raffi ini anaknya Hmm? spesial sekali, spesial dan istimewa. Mm-mm. Cuma bukan tidak disadari mamanya, hanya mamanya banyak menuntut Ibu, terlebih lagi kepada saya sebagai gurunya. Di mana latar belakang Raffi ini anaknya riwayat kejang tanpa sebab. Jadi dia Mm-mm. ini minum obat tiap hari selama 2 tahun ke depan. Itu yang seperti diceritakan oleh mama. Karena usianya sudah cukup untuk tahun besok masuk SD, mamanya menuntut untuk anaknya ini bisa membaca dan menulis Ibu. Membaca lancar dan menulis bagus. Sementara kita ketahui latar belakang anak ini tadi punya sakit kejang, otomatis tidak bisa dipaksakan, gitu ya Bu ya. Nah, si mama Mm. ini maunya kasih les aja Bu Vera, kasih les tambahan, nanti dibayar gitu kan berapa. Jadi beberapa kali Bu Vera menolak secara halus, nanti dulu mama, ini bukan masalah bayarnya atau waktunya, tapi kita bahagiakan dulu Raffi untuk pergi sekolah, untuk semangat dia pergi sekolah, seperti itu. Nah, jadi mamanya iya, jadi setiap Mm-mm. kali ketemu mamanya itu atau mungkin di Japri, mama itu selalu berbicara tentang keresahan-keresahannya. Nanti di SD tertinggal Bu Vera, tolong dibantu Bu Vera, bagaimana ini, bagaimana ini. Padahal Bu Vera sudah bilang, Mama, kalau sudah waktunya nanti Raffi akan pintar dengan sendirinya. Secara baik itu secara kognitif, karena dengan bertambahnya umur otomatis anak akan bertanggung jawab. Tapi pelan-pelan dulu Mama, tidak bisa langsung anak harus pinter gitu kan. Sementara kita tahu Raffi Iya. minum obat. Nah, minum obatnya itu sampai sekolah pagi jam 8 itu dalam mata yang seperti orang mabok gitu kan. Kadang ngantuk, Mm. putar-putar, teman-temannya sudah baca doa pagi, sudah senam, nah dia duduk. Ngantuk Bu, katanya kayak gitu kan. Terus Bu Vera harus lakukan apa gitu kan? Ya udah istirahat dulu sebentar. Paling itu yang dilakukan Bu. Nanti sekitar Mm. setengah jam baru bangun. Nanti cuma kayak sayangnya duduk sini. Tapi kerjakan ini. Mm. Jadi memang agak dispesialkan. Dan itu juga Bu Vera kasih pengertian kepada anak-anak yang lain, teman-temannya Raffi. Jadi teman-teman, Iya. ini teman kita ini hebat, teman-teman yang istimewa si Raffi ini. Jadi teman-teman yang lain mengerti, bukan berarti Bu Vera pilih kasih atau apa gitu kan Bu ya. Cuma yang mamanya ini tetaplah dia menuntut, Bu, tolonglah si Raffi ini Bu, katanya gitu kan. Mama, Bu Vera sudah maksimal lah buat si Raffi ini. Terus bagaimana Mama sendiri, apakah Mama ada untuk coba mohon maaf bawa ke ini, ke yang lebih berwenang gitu kan, kayak psikolog atau psikiater Kekuatan. Mm. gitu. Uh, Mm. jadi mama di situ bisa konsultasi langsung sama dokternya, apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, jadi mungkin mamanya lama-lama adalah kesepakatan dengan si papa membawa anaknya ini ke rumah sakit Hermina. Jadi di situ kemarin cerita juga Bu Fe, Raffinya udah dites IQ juga, terus
Ya, hasilnya memang di di bawah semua, di bawah rata-rata, tidak sesuai ekspektasi mamanya gitu kan. Berarti mama sudah Mhm. tahu bahwa Raffi ini memang spesial gitu. Tapi mama, Raffi ini mungkin secara kognitifnya kurang. Tapi untuk sosial emosionalnya sendiri, Raffi anak yang hebat, Bu Vera bilang seperti itu kan. Nah, Mhm. ini terbukti dari beberapa kali Raffi membantu temannya seperti saat ada temannya yang jatuh, ditolong, dibantuin. Terus juga kemarin ada beberapa waktu yang lalu Bu Vera sempat vertigonya kambuh dibawa ke UKS, dia yang kasih minum di toilet Bu. Nah, dikasih minum gitu kan. Jadi itu juga salah satu cara mungkin yang Bu Vera lakukan untuk meyakinkan mamanya bahwa Raffi ini bukanlah anak yang kurang, tapi dia hanya Mmm. butuh waktu. Mungkin dia kalau temennya larinya kencang, mungkin Raffi masih pelan-pelan gitu. Jalannya agak sedikit slow gitu kan. Terus mamanya, iyalah Bu, jadi saya harus gimana lagi ini Bu. Waktu kemarin dibawa ke dokter, dia mau nulis Bu, gitu kan. Karena di bawah tekanan mungkin, Mhm. dibilang gitu, Bu. Dia tuh kalau itu kayak kata mamanya dimasukin ke dalam tong, nanti si Raffinya ini teriak-teriak gitu. Entah apa isi tongnya itu nggak ngerti juga Bu Vera gitu Bu Siska ya. Jadi Mmm. dokternya coba dikasih contoh gitu kan, misalnya kayak A, I, U, E, O. Coba buat ini. Jadi secara nggak dipaksa kan. Nah, dan di bawah tekanan, itu Paham. maksud Bu Vera gitu kan. Terus di rumah Mhm. juga, di rumah juga si Raffi ini seperti itu yang bukan mamanya. Jadi Bu Vera kadang bingung juga ini mamanya yang egosentris apa anaknya gitu kan. Sampai kadang cerita pagi, dia bisik-bisik yang si Raffi ini, Bu, dikasih lihat ini apa namanya lengannya. Iya kenapa ini? Dicubit mama katanya kayak gitu. Kenapa dicubit? Mmm. Tapi belajar gitu. Jadi anak ini di bawah tekanan kayaknya ibu. Jadi di situ kadang merasa kasihan sekali. Sementara anak-anak usia dini itu kan masa-masa golden age di mana saraf-sarafnya itu masih halus, masih butuh kekuatan sensor motoriknya itu kan. Jadi kalau sekali bentakan otomatis bisa runtuh hancur semua gitu kan. Sementara kita mau menyatukan susah sekali kan saraf-sarafnya itu. Ya udah, besok Raffi kalau mama bilang belajar, belajar. Makanya kan Bu Vera juga bilang Raffi harus pinter. Raffi kan anak memang yang pinter. Jadi kalau nih pegang pensil, kadang dia apa namanya langsung dikasih pensilnya seperti ini. Kasih buku. Raffi boleh buat apa saja dulu. Apa saja yang Raffi mau buat. Vera nggak maksudnya nggak, oh Raffi harus buat ini A B C D, enggak. Buat apa yang Raffi mau buat, apa yang ada di dalam sini, coba buat di sini. Kadang dengan begitu dia merasa seperti mungkin seperti diberikan apa namanya kekuatan, appreciate, maksudnya kepercayaan. Berarti Bu gurunya udah percaya nih aku bisa. Mungkin seperti itu yang dalam pikiran Raffi ya Bu ya. Jadi kalau Bu Vera udah bilang udah buat apa aja yang Raffi mau buat. Kadang kan di kelas itu ada juga lah huruf-huruf apa namanya kayak tempel-tempelan stiker huruf gitu. Paling dia lihat ke atas. Nanti ya udah ditirunya Bu seperti itu. Jadi nggak Mmm. mesti oh Raffi harus bisa buat ibu. Ini contohnya, enggak. Jadi kadang Mmm. Bu Vera bilang juga sama mamanya, Mam, kalau ngajarin mau ngajarin Raffinya, Mama memang harus pelan-pelan, harus ekstra sabar. Harusnya Mama lebih tahu lah dari Bu Vera. Bu Vera kadang bercandain seperti itu kan. Iya Bu, Mhm. sama mamanya nggak mau dengar Bu. Ibu gurunya iya didengar Bu.
Kadang ada beberapa foto, mungkin Raffinya lagi nulis atau Raffinya lagi tidur, Bu Vera kirim ke mamanya. Atau pas lagi dia bantuin temennya, nah, Bu Vera kasih juga reportnya ke mamanya. Jadi kayaknya akhir-akhir ini mamanya mulai iyalah tidak bisa mengontrol dirinya, tidak lagi bertanya-tanya. Kalau enggak tiap hari Bu Siska ditanyain, Bu Vera gimana Raffi tadi pagi? Bu Vera Raffi tadi belajar apa? Bu Vera kok nggak dikasih-kasih PR seperti itu. Padahal kita tahu mana ada lah anak usia dini, anak TK dikasih-kasih PR kan Bu ya. Kadang suka gimana? Ketawa-ketawa juga sih kadang mamanya baca apa chatting-chattingan malamnya kayak gitu kan. Tiap hari dulu selalu bertanya, Bu Vera ini gimana perkembangan Raffi? Tadi Raffi ngapain aja Ibu? Gitu kan. Capaiannya seperti apa? Paling itulah Bu Vera kasih setelah kasih pengertian kemarin, terus dilanjutkan dengan memberi gambar, foto seperti itu Bu. Jadi mamanya sudah mulailah sedikit tidak menekan, Raffinya juga tidak menekan Bu Vera secara langsung karena itu sebagai ibu guru juga kadang rada aduh mama ini bukannya kesel sih cuman seperti ada beban yang harus terselesaikan. Kayaknya kalau anaknya nggak pinter, Bu Vera berarti nggak berhasil seperti itu. Tapi setelah diberi pengertian dengan melihat kecerdasan anak itu kan untuk anak usia dini itu bukan hanya kognitif mama, tapi ini anak yang kuat, fisik motoriknya mungkin kurang, tapi secara mentalitinya dengan emosionalnya yang bagus, dia bisa antri, dia bisa menahan diri, bahkan dia sudah bisa membantu temannya itu udah pintar sekali menurut Bu Vera seperti itu kan. Dengan dia juga mandiri, dalam artian setelah makan tahu dia apa yang harus dilakukan. Misalnya ada rimah di sekitar diambilin, dimasukin ke piring seperti itu kan. Terus ditaruh piringnya ke tempatnya. Itu sudah hebat sekali menurut Bu Vera seperti itu, Mama. Jadi alhamdulillah lah Bu Siska untuk sekarang ini Bu Vera sudah sedikit bukan terganggu sama mamanya Raffi, tapi sudah alhamdulillah mamanya sudah mengerti dan kita bismillah aja untuk si Raffinya ini ke depannya bisa lebih baik lagi dari hari kemarin seperti itu Bu Sis. Berarti kalau saya menangkap dari cerita Bu Vera tadi, Raffi ini anaknya spesial. Dan satu lagi, ini sepertinya Raffi tidak mau dalam tekanan. Karena tadi Bu Vera katakan bahwa kalau Raffi ini tidak dipaksa gitu kan. Tunggu sebentar Bu Vera. Waduh. Iya. Iya. Iya Bu Sis. Ya. Iya. Jadi tadi Raffi belum bisa membaca dan menulis. Iya. Ya, belum bisa membaca. Nah, menurut Bu Vera nih, berarti ini masalahnya ada di Mama Raffinya gitu kan? Iya, iya, iya. Nah, berarti masalahnya ada di Mama Raffinya gitu kan? Nah, menurut Bu Vera, apa sih membuat Mama Raffi itu seperti itu gitu? Iya, sepertinya ini ketakutan-ketakutan mama-mama baru, mama-mama muda, Bu. Karena pernah sekali Bu Vera tanya, Mama, anak itu akan pintar pada waktunya. Maksudnya kalau umurnya sudah pas, nanti juga dengan mereka punya tanggung jawab yang lebih sendiri terhadap dirinya. Jadi mereka, mamanya itu takutnya nanti di SD Raffinya ketinggalan Bu, keteteran saya. Sementara di SD kelas 1 itu anak tuh dikasih soalnya anak sudah harus bisa membaca sendiri Bu, kayak LKS nanti ujiannya juga nggak bisa Bu, itu bagaimana katanya kan seperti itu Bu masalahnya itu.
Makanya itu yang menyebabkan mamanya selalu, "Bu, kasih les lah Bu Vera, kasihlah tambahan," seperti itu. Berarti mamanya ini lebih ke Raffinya harus bisa membaca dan menulis nih karena mau masuk SD seperti itu. Iya, Sementara iya, seperti yang Bu Vera katakan tadi, Raffi ini banyak positifnya juga nih, seperti mhm, menyelimuti Bu Vera tadi kan. iya, Nah, heeh, sepanjang ini apa yang sudah Bu Vera lakukan untuk meyakinkan Mama Raffi nih bahwasanya pintar itu tidak seperti itu saja bisa baca dan iya, menulis gitu. mhm Lagian toh mhm, membaca dan menulis itu kan eh, tuntutan untuk di SD bukan di TK gitu. iya, Apa sih yang sudah Bu Vera lakukan gitu? iya. Jadi setelah, Bu Vera ceritakan sama mamanya bahwa di SD itu nanti anak akan mempunyai tanggung jawab yang lebih sendiri karena melihat temannya juga udah banyak seperti itu kan. Mm-mm. Ya, Pastinya ada daya saing sendiri buat si Raffinya ini. Yang penting makanya kita bahagiakan dulu, otomatis anak akan bahagia, akan termotivasi. Yang penting support dari mamanya seperti itu. Jadi mm-mm. yang Bu Vera lakukan buat mama si Raffi ini palingan Bu Siska memberikan pengertian-pengertian, terus memberikan foto-foto, terus hasil Iya, karya Raffinya tiap hari. Jadi kalau teman-teman yang lain mungkin tidak Bu Vera fotokan tiap hari, kasih ke mama-mamanya capaian-capaian perkembangannya, tapi untuk si Raffi ini kayaknya harus diberi tiap hari biar mamanya iya, paham gitu Bu. iya, iya. Biar, biar mamanya juga tahu kalau anaknya ini juga bintang gitu. Iya, heeh. Mm-mm. Oke. eh Menurut Bu Vera nih, Mhm, apa yang akan Bu Vera lakukan mhm, agar eh, apa namanya? Tadi kan Bu Vera katakan mhm. Mama Raffi ini ada ketakutan-ketakutan gitu. Iya, Setidaknya apa mhm, yang meyakinkan beliau gitu, bahwasanya itu bukanlah sesuatu yang perlu dicemaskan sekarang gitu. Apa yang Bu iya, Vera lakukan untuk merealisasikan itu agar kecemasan-kecemasan itu tidak muncul lagi di Mama Raffinya gitu. iya. Jadi, setelah Bu Vera, mmm, pahami juga ya, Bu, ya, jadi Mama Raffi ini sifatnya seperti Let's make a bed for Melody. Baby Melody like a pink bed. kenapa putus ini jaringan nih? Oke, Bu Sis. Iya, Bu Siska? Jaringannya. Jadi palingan setelah, Bu Vera cerita, palingan yang paling penting itu adalah cerita bersama mamanya untuk meyakinkan mamanya bahwa anak itu bukan hanya cerdas secara, eee, intelijen saja, tapi emosionalnya juga itu penting buat anak kita sendiri. Terus mamanya juga Bu Vera kasih pengertian bahwa nanti di SD itu ibu guru SD-nya lebih hebat lagi untuk menangani si Raffi ini dan tidak ada mama yang namanya tes-tes baca tulis, tidak ada itu. Palingan memberi pengertian-pengertian seperti itu. Terus juga kemarin Bu Vera juga coba bilang kan untuk lebih meyakinkan mamanya bahwa si Raffi ini spesial. Coba dibawa konsultasi juga mamanya ngomong ke dokter yang lebih ahlinya lagi penanganannya seperti apa gitu. Karena takut-takut kalau nanti Bu Vera yang memberikan sendiri solusi nanti di bawah tekanan anaknya kejam di sekolah itu kan agak susah juga gitu kan. Iya, Ya, jadi apalagi pengertian dari apalagi hati ke Raffi nggak hati. bisa ditekan orangnya kan. Iya, seperti itu Bu Siska. Mm-mm. Keren Bu Vera nih. Iya, iya. Jadi mungkin itulah ngobrol kadang sama mamanya Bu. Jadi kalau Iya, mamanya mulai WA, tadi Raffinya ngapain aja Bu? Raffi hebat. Palingan ya
berupa-rupa tulisan-tulisan itu. Nah, ini Mama sudah mulai bagus, huruf-hurufnya juga udah mulai bisa sendiri Raffinya Mama. Jadi mamanya slow aja, santai aja pasti. Pasti akan Iya, indah di pada waktunya. iya, Seperti iya. itu. Heeh, Mm. Alhamdulillah. Ya mungkin karena apa juga Bu Vera, karena mamanya tadi berpikiran gitu kan, sekolah nanti Mhm, masuk SD harus apa gitu, seperti yang Bu Vera sampaikan mhm, tadi, harus mhm, bisa baca tulis gitu kan, harus bisa mhm, berhitung. Padahal sebenarnya kan mhm, tidak seperti itu juga gitu. mhm, Mungkin mhm. ketakutan-ketakutan beliau tadi itu disebabkan oleh hal itu gitu. Nah, sehingga Iya, beliau tidak melihat sisi positif dari si Raffi gitu. iya Padahal kan Ibu. Heeh. anak lain belum tentu bisa melakukan itu kan, Iya, seperti heeh, yang Bu Vera sakit tadi kan, diselimuti, iya. diambilin Mhm. air gitu. Itu kan Air, iya. Mhm, udah luar mhm. biasa sekali kalau seperti itu gitu. Iya. Mhm. Mm-mm. Kadang itulah kita sebagai orang tua kadang lupa gitu. Kita Mhm. berpikiran kognitifnya saja, mengabaikan afektif. Padahal Iya, Bu. sejatinya itu kan akhlak itu nomor satu gitu. Iya. Nah, satu Hmm. lagi Ibu, si Raffi ini tanpa disuruh, jadi palingan sekali dua kali diajarin waktu baru masuk sekolah, salim harus baca salam, Nak. Palingan biasanya kan anak Hmm. salim. Iya. Baca salam saya, Assalamualaikum. Ah, itu Hmm. nggak lupa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Seperti itu, Bu. Hmm. Kadang Nah mau itu kan, pipis juga, mau uh-uh. pipis itu, kadang Bu Veranya lagi di mana gitu kan. Pas istirahat misalnya dia mau pipis, cari dulu mana Bu Vera asli di sebelah situ misalnya. Bu, izin pipis Bu. Padahal kan bisa aja jam istirahat ya udah pipis aja gitu kan Bu ya. Tapi harus Iya, ketemu iya. dulu ibunya. Izin pipis Bu. Bisa Nak? Seperti itu. Iya, berarti kan ini amazing juga si Raffi ini berarti nih. Iya. Emang apa Iya. Bu Vera, berarti memang Raffi anaknya spesial. Iya. Dia Mm-mm. tuh ya itu tadi Bu, karena mungkin pengaruh obatnya juga kayak bisa dibilang bukan penenang sih. Ya mungkin penenang juga ada di dalamnya Nak Bu. Soalnya kan kalau enggak Iya, kan dia iya. kejang gitu kan. Jadi 2 tahun Mm-mm. ke depan masih minum obat katanya mamanya seperti itu. Waktu dibawa ke dokter kemarin. Jadi mungkin itulah ngantuk. Nah, itu mungkin yang membuat dia jadi males, mager gitu kan Bu untuk belajar. Sementara sebenarnya anaknya pinter kayaknya ini Bu, memang pinter, cerdas Mm-mm. anaknya. Cuman pengaruh obat aja kali. Kalau Bu Kena nangkepnya seperti itu. Heeh. Karena pas disuruh Raffi boleh buat apa saja. Apa yang Raffi ingat boleh. Coba lihat di apa teman-teman terus juga pas dikasih buku, misalnya ada buku menggambar, udah mulai rapi seperti itu Bu Sis. Udah mulai Mm-mm. rapi, udah mulai mau sekarang kan duduk belajar. Kalau dulu kan tidur, ngantuk, udah tidur nanti di situ di belakang tidur. Nah, nanti bangun, kalaupun belajar juga mau belajar sendiri, lihat temannya buat apa, nggak mau bergabung Bu dulunya, maunya di belakang. Nah, duduk sendiri. Tapi sekarang udah Gitu. mau di meja. Tapi duduknya di mana sayang? Sini ya. Memang tapi manja Bu, memang. Maksudnya mungkin dia mencari kenyamanan karena itu tadi kurangnya dia tadi itu Bu. Dia Nah, paling pipis gini, dulu. Uh, Bu Vera, ini jadi ingat pula nih, terlintas di pikiran gitu ya. Iya. Menurut Bu Vera, apa apa hal yang penting Bu Vera lakukan untuk Raffi, dan apa persentase untuk berhasilnya itu akan besar gitu, untuk memberikan semacam apalah, eh, lebih lebih biar mamanya ini lebih mengerti gitu. Apa yang rasanya belum Bu Vera lakukan, tapi kayaknya cara itu efektif deh gitu. Tapi belum pernah Bu Vera lakukan gitu. Ada nggak gitu? Iya, iya. Memang masih dalam bentuk rencana kan Ibu ya. Jadi Bu Vera pengennya Hmm. Raffi ini nanti
eh, ikut belajar sama teman-temannya. Seperti kayak dia kan agak lamban, maksudnya dalam berpikir. Jadi palingan nanti Mm-mm. iyalah Bu Vera akan selama ini kan mamanya nggak pernah ajakin dia ikut lomba Bu, kayak ada lomba mewarnai, misalnya tingkat Kota Mm-mm. Padang atau tingkat itu nggak pernah diajak. Jadi Bu Vera mau ajak dia gitu. Jadi Mm. secara rame gitu kan dia kan kejang tanpa sebab. Apakah itu akan kepanikan melihat oh, wow rame sekali gitu kan? Orang Apakah rame itu gitu. akan membangkitkan dia menjadi karena ada waktu juga kan Bu ya? Kalau lomba itu kan ada Iya. timingnya. Apakah dia akan panik ataukah seperti itu. Paling itu nanti yang akan Bu Oh Vera lakukan gitu. mengajak mama meyakinkan mamanya bahwa Raffi ini bisa ikut dalam kegiatan dalam skala yang agak Oh besar gitu berarti Bu. berarti sebelumnya belum pernah gitu ya Bu Vera ya? Enggak mau mamanya. Mamanya kayaknya bukan malu Oh sih, mamanya cuman nggak mau. iya, cuman takut nanti gitu, Bu. Meyakinkannya, heeh. Mm-mm. Mhm. Mm-mm. Ah, nggak bisa Takut Raffi itu, Bu. nanti Nggak tiba-tiba. bisa, Mama, pokoknya ikut dulu. Sering Bu Vera gitu kan. Hmm, Oh, nggak bisa Bu Vera, nggak bisa. berarti berarti ini memang masalahnya di mamanya nih Bu Vera. Iya. Jadi Bu Vera Mhm. memang harus Mhm. gencar nih melakukan pendekatan-pendekatan pada Mama Raffi ini nih. Iya, Bu. Kayaknya iya. Iya, Mhm. Harus mungkin mamanya bisa. kurang percaya diri, entah Iya. mamanya malu punya anak seperti itu. Padahal nggak ada masalah sih kalau menurut Iya. Bu Vera gitu Bu. Mhm. Keren nih Bu Vera nih, keren rencananya nih dengan Iya mengajak meyakinkan Raffi. mamanya dulu Iya, ya untuk iya. Kan kalau tidak pernah dicoba, mana kita tahu kan? iya, apakah dia nanti dalam melihat orang yang banyak, apa beneran kejang gitu kan dalam artian ada ketakutan, ada waktu juga Mm-mm. gitu kan. Mhm. Seperti itu Bu Siska. Mm. Oke. Lega juga kayaknya udah cerita ya. Mudah-mudahan Bu Vera nih, Mama Raffi lewat pendekatan yang gencar dari Bu Vera nanti bisa itu ya, bisa menerima gitu. Hingga mungkin Iya. bisa memberikan kesempatan lah kepada anaknya gitu. Mhm. Iya, biar Hmm. mamanya juga ini ikutan biar percaya diri juga Ibu. Iya, mm. Mhm. Semangat Bu Vera. Terima kasih Bu Siska. Iya, Nah, gimana nih perasaannya? alhamdulillah lega, Mm. maksudnya terbayarkan apa yang sudah ada dalam pikiran tadi agak galau. Jadi apa yang sudah Bu Vera lakukan selama ini sepertinya bisalah dilanjutkan untuk pendekatan-pendekatan kepada mamanya mungkin seperti itu Ibu Iya, Siska. mm. Oke.